siapa tahu ada teman-teman yang tidak sempat untuk mengikuti ini, maka nanti biar mendengarkan di video. Nah, Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir atau disebut Khotamul Anbiya, ya. Jadi penutup para nabi dan rasul. Nah, sejak kecil beliau itu sudah menjadi yatim piatu. Jadi sebelum Rasulullah lahir, beliau sudah menjadi yatim. Jadi ayah beliau Abdullah itu sudah wafat duluan sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, sekitar umur 4 atau 6 tahun itu bundanya juga meninggal. Ya. Bundanya meninggal, akhirnya diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Ternyata tidak berlangsung lama, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya dirawat oleh pamannya, Abu Thalib, hingga ia dewasa. Nah, oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Ya, jadi anak yatim itu sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda, saya atau Rasulullah dengan anak yatim itu kelak di surga itu seperti 2 jari ini. Maksudnya apa? 2 jari ini adalah dekat. Jadi tanpa ini kan tanpa ada jarak ya. Kalau begini itu ada jarak satu jari ini. Tapi kalau begini tidak ada jarak. Maka Rasulullah dengan umat yatim itu dekat. Nanti di surga. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ini mohon maaf sebelumnya ya, di sini banyak sekali yang chatting chat. Mohon nanti tidak chat-chat di sini ya. Ini ada Evan dan sebagainya ini supaya nanti teman-temannya bisa perhatikan karena tidak tertutup nanti layarnya dengan chat-chat kalian ya. Nah, Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Makkah. Jadi sebelum jadi Rasul, itu Nabi Muhammad sudah terkenal dengan kejujurannya. Nah, pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW itu bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy itu berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ya, jadi pada masa Rasulullah masih muda itu kalau tidak salah itu pernah terjadi banjir. Ya, banjir itu ternyata di padang pasir di Mekah itu ternyata pernah terjadi banjir. Nah, banjir itu mengakibatkan kerusakan di sebagian rumah-rumah penduduk dan juga Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah rusak ketika zaman Rasulullah itu. Nah, ketika itu seluruh orang-orang di Mekah itu bekerja sama untuk memperbaiki Ka'bah. Bagaimana Ka'bah ini nanti supaya bisa digunakan lagi. Rasulullah di situ meskipun beliau tidak suka dengan adanya berhala-berhala di sekitar Ka'bah, tapi beliau suka dengan Ka'bah karena Ka'bah merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka beliau ikut serta dalam memperbaiki Ka'bah ini. Nah, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy itu berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi antara beberapa kabilah, antara beberapa suku, itu mereka itu sampai sudah mau berperang. Dulu itu mereka menyembelih seekor hewan, bisa jadi itu unta maupun
kambing, itu nanti darahnya itu dikumpulkan di dalam satu wadah atau ember. Setelah itu apa? Setelah itu tangan mereka itu dicelupkan ke dalam darah, semua suku-suku itu kemudian mengangkat tangannya. Itu tandanya apa? Tandanya mereka siap untuk berperang dan siap untuk mati. Jadi suatu saat nanti mereka berperang dan mati, mereka sudah siap. Ya, maka itu mereka di Mekah itu sudah mencekam. Kalau tidak salah ini selama 4 hari. Jadi selama 4 hari itu mereka terus berdebat untuk siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Nah, pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, ternyata di luar sepengetahuan Rasulullah itu orang-orang yang Quraisy ini mereka berdiskusi, berdialog. Akhirnya mereka memutuskan bagaimana kalau nanti orang yang pertama masuk ke Ka'bah yang kita tunjuk sebagai orang yang akan memberi keputusan. Ternyata esok harinya mereka itu orang kafir itu sudah sembunyi-sembunyi, ya, ketua-ketuanya. Ternyata yang datang ke Ka'bah pertama kali adalah Rasulullah SAW. Maka serta-merta Rasulullah ditunjuk untuk memecahkan masalah ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Di sini Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar ya, sebelum yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh mereka. Jadi orang-orang kafir itu pemikirannya itu mungkin kurang jauh. Tapi Rasulullah SAW itu karena beliau terkenal dengan fatonah atau cerdas ya. Jadi Rasulullah itu cerdas. Maka beliau mengambil selembar selendang atau dia melepas surbannya. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan, diangkat oleh Rasulullah di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian ini mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut, ini kemudian jalan keluar yang terbaik. Jadi tidak jadi ada peperangan, tidak jadi ada perselisihan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan surban Rasulullah, Hajar Aswad diletakkan di situ. Dan ternyata mau sebanyak apapun nanti ketua kabilah, itu nanti bisa pegang. Ada yang di ujungnya, pokoknya pegang kain, mereka akhirnya sama-sama mengangkat. Nah, seluruh kabilah itu setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Nah, sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau. Ya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, ini sebelum Nabi menjadi Rasul, sudah terkenal sebagai Al-Amin. Ya, bagaimana seorang yang muda itu bisa menyelesaikan masalah yang begini berat. Ya, ini ketika sudah ada peperangan mau berkecamuk, ternyata beliau memunculkan sebuah solusi yang akhirnya menjadikan perdamaian. Itu kisah mengenai bagaimana Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, selanjutnya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Jadi Rasulullah itu terkenal dengan seorang yang sangat penyayang, baik itu terhadap anaknya, keluarganya, orang tua, maupun para sahabat-sahabatnya. Ya, itu banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Berikut akan kita sampaikan beberapa hadis ya. Nah, selain memiliki sifat yang jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun
sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah itu tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, jadi Rasulullah itu bukan Rasulullah ya, pada zaman jahiliyah orang-orang Mekah itu ketika nanti istrinya melahirkan anak perempuan, maka bapaknya itu wajahnya berubah menjadi merah. Merah apa? Karena marah. Kenapa marah? Karena mereka menganggap bagaimana anak perempuan itu tidak seperti anak laki-laki. Karena nasab itu, jalur keturunan itu didasarkan pada seorang laki-laki. Maka perempuan itu tidak membawa nasab. Maka orang-orang Quraisy itu kurang suka dengan adanya anak perempuan. Maka sebagian orang kafir itu ada yang membunuhnya. Ada yang baru lahir hidup-hidup langsung digalikan tanah, dikuburkan. Ada yang dibuang, ada yang dibunuh dan sebagainya. Tapi begitu Rasulullah itu entah anaknya laki-laki maupun perempuan, Rasulullah itu tetap menyayangi. Seperti di sini dia menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Fatimah ini, Fatimah Az-Zahra, itu nanti akan menjadi pemimpin kalian para akhwat nanti di surga. Jadi kalau tidak salah, nanti yang akan menjadi penghulu atau pemimpin para wanita nanti di surga adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau bagi anak-anak yang akhwat, nanti coba cari referensi mengenai Fatimah. Seperti apa perilaku Fatimah dan seterusnya ya. Siapa itu? Mohon dimatikan ya, terdengar suaranya ya. Nah, begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau, yang artinya berikut ini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra kemudian berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Atau hadis ini yang kita kenal biasanya, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ya, jadi hadis man la yarham la yurham itu dari ini, Aqra bin Habis ini. Ketika itu Rasulullah sangat sayang dengan cucunya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sedang sholat, Hasan, Husain itu kadang menaiki punggung beliau. Jadi Rasulullah itu dinaiki punggungnya oleh Hasan. Kemudian Rasulullah dengan tenang, jadi tidak gerusa-gerusu, tapi dengan tenang menggendong Hasan. Dengan tenang menurunkan Hasan, tapi sholatnya tetap khusyuk. Ya, itu Rasulullah SAW. Jadi kalian juga harus berbelas kasih, menyayangi orang tua, menyayangi adiknya, bagaimanapun keadaannya, mereka tetap keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, maka wajib kita sayangi. Kalaupun ada salah, nanti adik kita boleh kita tegur, tapi harus ditegur dengan yang baik. Dan nanti, ini sudah ada pemberitahuan ya, ada 10 menit lagi mungkin mati ya. Nanti kalau mati nanti masuk lagi ya. Oke. Hadis ini dirawayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih ya. Terus selanjutnya. Nah, selain ayat di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula
hormat kepada orang tua, yang artinya berikut ini. Aku atau Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada pertanyaan begitu, maka Rasulullah menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jadi mengerjakan sholat pada waktunya itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi sebisa mungkin kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ustadz, permisi Ustadz, izin Ya. ke toilet dulu sebentar Ustadz. Iya, boleh Kak Fajar, silakan. Nah, ini sholat itu tepat pada waktunya. Maksudnya tepat pada waktunya itu tidak di luar waktu. Dan lebih afdol lagi, lebih bagus lagi di awal waktu. Ketika mendengar azan, segera sholat. Maka itu adalah hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi yang kedua, hal yang disukai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah, ya, berjihad di jalan Allah. Nah, dari sini itu hal yang paling disukai oleh Allah adalah mengerjakan sholat tepat waktu. Yang kedua, anak yang berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga baru jihad fisabilillah. Ustadz lupa siapa nama sahabatnya. Suatu ketika ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah itu dengan menangis. Kenapa dia menangis? Ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, aku itu ingin sekali pergi berperang. Tapi aku tidak punya biaya. Aku tidak bisa ikut berperang karena itu, hal tersebut. Dan aku masih punya orang tua di rumah, ibuku di rumah. Maka aku tidak bisa meninggalkannya. Kemudian ternyata Rasulullah menjawab, rawatlah ibumu, maka itu pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Maka bagi anak-anak nanti jangan sampai durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran itu disebutkan janganlah kalian berkata ah. Ah itu intinya contohnya dipanggil. Contoh ya, ini Kak Yasmin. Meskipun panggil-panggil contohnya mengatakan ah itu saja sudah tidak diperbolehkan oleh Allah. Apalagi berkata yang kasar. Maka sudah sewajarnya kita kepada orang tua itu mengatakan hal-hal yang baik. Meskipun kadang ada hal-hal yang mungkin membuat kita jengkel dengan orang tua dan lain sebagainya, tapi kita tetap harus menghormati orang tua. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka. Itu adalah ya. Kalau dalam hati Ustadz, apa aja tidak boleh Ustadz? Ya, intinya setiap orang itu kan pasti gerundel ya. Contohnya, ini kita sudah asik-asik. Contohnya kalian ya, mungkin yang akhwat asik nonton film kah, atau yang ikhwan asik main game kah, ternyata tiba-tiba dipanggil bundanya. Rasya, sini belikan garam ke warung. Ternyata, ini filmnya lagi asik-asiknya ini. Terus dia pasti gerundel, ayo nanti aja. Kalau bisa dijawab dengan yang baik. Iya bun, sebentar contohnya. Tapi harus dengan yang baik. Jangan, ini lagi asik, ini disuruh-suruh lagi. Kalau bisa jangan seperti itu. Kenapa? Ya, jangan sampai nanti orang tua itu sakit hati. Ketika nanti orang tua sakit hati, bisa jadi nanti itu menjadikan dosa bagi kita. Ya, jadi dijaga betul-betul dengan orang tua. Karena selama ini, insya Allah kalian masih ada orang tua. Ketika hal yang masih ada, itu masih di dalam jangkauan kita, kadang kita itu meremehkan. Meremehkan maksudnya apa? Oh, ibundaku masih ada. Kadang tidak begitu dihormati. Tapi nanti ketika suatu saat mungkin
orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, kita baru merasa, oh ternyata kita belum berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Maka selama orang tua kita masih ada, maka kita harus berbakti. Ya, dulu Ustadz itu kalau mau pergi kemana saja, Ustadz itu meskipun dulu sudah SMA, sudah apa itu, Ustadz selalu izin dengan orang tua. Kenapa? Takut membuat khawatir. Nanti tiba-tiba dicari tidak ada. Maka itu yang Ustadz takutkan. Maka mau pergi kemanapun Ustadz itu selalu izin dengan orang tua. Ya, itu termasuk kalian juga nanti ya. Jangan sampai nanti pergi keluar rumah tanpa izin orang tua. Tidak diketahui karena berbahaya ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ada yang ingat hadis ini? Yang mana hadisnya? Ada yang ingat? Hadis berkata baik atau diam? Ya, yang mana? Ada yang bisa bacakan hadisnya? Yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, yang itu hadisnya ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya, ini ada sebuah kisah. Jadi kisah ini adalah suatu ketika Rasulullah itu sedang berkumpul di masjid bersama para sahabat. Dan ketika itu datang seorang sahabat. Dia membawa semangkuk anggur. Anggur itu dibawa dan diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak memakan sedekah. Jadi kalau orang itu berniat bersedekah, maka Rasulullah tidak pernah makan. Tapi kalau Rasulullah nanti sahabat berniat memberi hadiah, maka Rasulullah akan memakan barang tersebut. Nah, biasanya Rasulullah itu tidak pernah makan sendiri. Kalau dapat sedekah, langsung Rasulullah bagikan kepada para sahabatnya. Kalau mendapatkan hadiah, Rasulullah makan bersama para sahabat. Nah, suatu ketika sahabat ini datang dengan membawa semangkuk anggur. Diberikan kepada Rasulullah. Nah, saat itu Rasulullah langsung mengambil satu. Dimakan. Rasulullah terlihat sekali menikmati. Kemudian sahabat yang memberi itu pun dia tersenyum. Alhamdulillah pemberianku diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil lagi, makan lagi. Hingga semuanya dimakan habis. Nah, ketika itu terjadi, ternyata para sahabat di sekitar Rasulullah itu heran. Loh, Rasulullah ini kok tidak seperti biasanya. Biasanya kalau makan itu selalu dikasih. Tapi ini kok tidak. Ada apa ini? Ya kan? Nah, ternyata setelah Pak sahabat yang memberi anggur itu pergi, sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, biasanya engkau selalu berbagi makanan dengan kami. Tapi kenapa untuk anggur ini engkau tidak berbagi?" Ternyata Rasulullah menjawab seperti apa? "Aku takut jika aku membagi anggur ini kepada kalian, maka nanti kalian akan menunjukkan wajah yang kurang enak. Sehingga sahabat yang memberi tadi itu sakit hati." Ternyata apa? Ternyata anggur itu rasanya masam sekali. Jadi kecut sekali anggurnya.